Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik Bu. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh Hemas. Ya Bu, di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Iya. Oh, Nidin. Ya udah, saya akan absensi ya. Yang pertama, Hemas. Hadir Bu. Dua, Elsa. Hadir Bu. Wahyu. Hadir Bu. Adel. Hadir Bu. Winda. Hadir Bu. Oke, nihil ya. Ya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang ketenagakerjaan. Babnya produk sebagai sumber daya dalam pembangunan ekonomi, kesempatan kerja, indikator ketenagakerjaan, pengangguran, jenis pengangguran, dan penyebab pengangguran. Sebelum memasuki pemateri pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, silakan kalian membaca buku paket halaman 16 materi tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Waktunya 3 menit. Ya, Bu. Dimulai dari sekarang ya. Ya Bu. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sering dikaitkan dengan dua kata hal yang hampir sama, tapi kedua halnya tersebut adalah hal yang berbeda. Lalu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perubahan menuju arah perbaikan yang dilakukan secara sadar dan terencana guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu memperluas distribusi barang dan kebutuhan pokok, memperluas kesempatan kerja, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan pemahaman tingkah laku masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu sumber daya alam. Jika sumber daya alam di dalam negeri tersebut banyak, maka pembangunan ekonomi akan cepat. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Sumber daya manusia, jika di dalam suatu negara tersebut banyak manusia yang berpendidikan tinggi atau mempunyai pengetahuan tinggi, maka pembangunan ekonomi tersebut akan cepat. Yang kedua yaitu modal. Yang keempat, iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi yang pertama, kondisi kestabilan dan keamanan negara. Apabila suatu negara sedang berperang, maka pembangunan ekonomi di sini akan melambat. Apabila kondisi negara itu aman, maka pembangunan ekonomi akan cepat. Yang kedua, birokrasi. Birokrasi atau perizinan tentang pemerintahan. Etos kerja di sini yaitu yang dimaksud semangat kerja pada masyarakat tersebut, kondisi sosial dan budaya masyarakat. Selanjutnya, masalah pembangunan ekonomi negara berkembang. Yang pertama, ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya tingkat produktivitas, ketergantungan yang besar dan kerentanan dalam hubungan internasional, tingginya tingkat pengangguran, tingginya pertumbuhan penduduk. Yang kedua yaitu tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di sini berfokus pada pendapatan nasional. Maka penjelasannya pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan ekonomi yang menyebabkan barang dan jasa dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Perbedaan pembangunan ekonomi adalah pada pertumbuhan ekonomi, perbedaannya terletak pada PDB atau produk domestik bruto. Pada pertumbuhan ekonomi hanya menekankan pada kenaikan produk domestik bruto dan pendapatan per kapita saja sehingga bersifat angka atau kuantitatif. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah
Pembangunan ekonomi tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi saja, melainkan juga lainnya seperti kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya sehingga bersifat kuantitatif. Cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Cara mengukurnya yaitu dengan membandingkan produk domestik bruto periode tahun sebelumnya hingga periode tahun berjalan. Dengan rumus produk domestik bruto tahun berjalan dikurangi produk domestik bruto tahun sebelumnya dibagi produk domestik bruto tahun sebelumnya dikali 100%. Ini penjelasannya ya, misalkan belum paham di sini ada keterangannya. Lalu untuk mengukur pembangunan ekonomi atau indikator pembangunan ekonomi, indikator pembangunan ekonomi adalah suatu ukuran untuk mengevaluasi keberhasilan atau tidaknya pembangunan ekonomi itu tersendiri, mengevaluasi pelaksanaan pembangunan ekonomi. Adapun indikator keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain pertumbuhan produk domestik bruto dan pendapatan per kapita. Ini untuk mengukur tentang ekonomi. Indeks kualitas hidup. Indeks kualitas hidup untuk mengukur tentang kematian, kehidupan, dan data penduduk dalam suatu negara itu sendiri. Indeks pembangunan manusia untuk kesehatan dan pendidikan. Sudah selesai, ada yang perlu ditanyakan? Oke, selanjutnya sudah selesai ya. Selanjutnya kerjakan buku LKPD kalian halaman 12. Kalian membuat kelompok, satu kelompok 3 orang. Kelompok 1 mengerjakan A, kelompok 2 nanti mengerjakan B, nanti dipresentasikan ya. Kerjakan ya. Bagaimana? Ada yang mengalami kesulitan? Tidak. Yuk, sudah selesai, silakan presentasikan ya. Kelompok 1 maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Hema. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tujuan pembangunan ekonomi yang pertama itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, memperluas distribusi barang kebutuhan pokok. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, meningkatkan pemahaman tingkah laku dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan yang terakhir, meningkatkan pendapatan masyarakat. Sekian pendapat dari kelompok kami. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kusuma dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan iptek. Sedangkan faktor non-ekonomi terdiri dari kondisi kestabilan dan keamanan negara, birokrasi, etos kerja, dan kondisi sosial dan budaya masyarakat. Sekian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Yeay. Coba jelaskan tentang kesimpulan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, pengertian pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, tujuan pembangunan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keempat, masalah-masalah pembangunan. Yang kelima, perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Keenam, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Ketujuh, Tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi sudah saya jelaskan dan sudah saya beri tugas. Selanjutnya hari ini kita akan ulangan harian. Ulangan, Bu. Iya, hari ini kita ulangan. Buku tulis dan semua buku dimasukkan di dalam meja. Ini ya, ini soalnya dikerjakan.
Waktu kalian 45 menit dimulai dari sekarang. Tidak ada yang boleh menengok kanan kiri, depan belakang, kerjakan sendiri-sendiri. Apabila ada yang mencontek, maka lembar jawab langsung saya kasih 0 dan saya buang. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kumpulkan ya. Koreksi. Setelah saya koreksi, ada beberapa anak yang telah memenuhi KKM dan belum ada yang memenuhi KKM. Ini hasilnya saya bagikan satu persatu ya. Setelah dikoreksi, ada beberapa anak yang tidak memenuhi KKM dan sudah memenuhi KKM. Apabila kalian sudah memenuhi KKM, kalian mengerjakan soal pengayaan. Jika belum memenuhi KKM atau kurang dari KKM, kalian mengerjakan soal remedi di buku tugas kalian masing-masing. Minggu depan dikumpulkan. Pembelajaran hari ini, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum.